Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, minggu kemarin Bapak sudah sampaikan materi tentang sel. Bapak meyakini bahwa materi yang kemarin Bapak sampaikan itu agak sulit untuk dipahami kalau tidak ada pengantar langsung. Namun sebelum Bapak sampaikan atau menjelaskan materi kemarin, ada sebuah simulasi bagaimana kita memahami tentang sel itu sendiri. Idealnya itu adalah kalian sendiri yang melakukan kegiatan pengamatan ini. Berhubung kondisi yang seperti sekarang ini, maka Bapak hanya mencoba mensimulasikan saja. Insya Allah kalau suasana sudah kondusif, kita melakukan kegiatan pengamatan secara langsung. Nah, baiklah, Bapak akan kenalkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, ini adalah mikroskop. Mikroskop ini sudah merupakan mikroskop yang cukup bagus. Nah, mikroskop cahaya, tapi sudah menggunakan lampu di sininya. Kalau waktu di SMP misalnya menggunakan mikroskop, di sini ada cermin yang kemudian diarahkan ke arah cahaya. Tapi sekarang tidak perlu, colokkan saja ke sumber listrik. Tuh. Yang kedua, ini adalah gelas kimia yang akan diisi air dan kemudian ada pipetnya. Berikutnya, hal yang sangat penting, idealnya ini harus dengan silet sebenarnya. Karena kebetulan Bapak hanya menggunakan barang yang ada dulu. Ini pisau cutter. Nah, kemudian ini adalah kaca objek. Nah, kemudian ini adalah kaca penutup. Objek yang akan kita amati itu adalah tanaman ini. Tanaman ini namanya tanaman Troidis calor. Kalau kamu perhatikan pada saat kamu belajar di SMP sudah disampaikan bagian-bagian tumbuhan utama itu adalah satu, daun. Yang kedua, batang. Dan yang ketiga itu adalah akar. Kemudian yang akan kita pelajari itu adalah sel. Sel itu merupakan bagian yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Dari mana kita akan mengamatinya? Kita akan coba dengan cara ngambil dari bagian yang bisa kita amati misalnya. Contoh, ambil daun. Kemudian kita akan mengamati sel kan? Ini bukan sel tapi organ. Organ itu disusun oleh jaringan dan jaringan disusun oleh sel. Yang kita akan amati itu adalah sel. Tahapan pertamanya adalah kita melakukan penyayatan secara melintang. Caranya begini. Kita bisa mengamati bagian atas atau bagian bawah. Jadi kamu sayat nanti seujung kuku saja. Seujung kuku, kita ambil contoh misalnya. Nah, seujung kuku ini seperti ini misalnya. Ya, ini terlalu besar sebenarnya. Nah, kalau sudah, maka nanti simpan di kaca objek seperti ini. Nah, kalau sudah, tetesi air seperti ini. Kemudian tutuplah dengan kaca penutup seperti ini. Idealnya ini ditutup, kemudian ada penyangganya. Karena ini dipercepat saja, tutup seperti ini. Nah, kalau sudah, maka simpanlah di meja mikroskop seperti ini. Selanjutnya baru kita amati. Nah, ini adalah tahapan untuk memahami tentang sel. Mudah-mudahan ada sedikit bayangan, karena seharusnya kalian sendiri yang melakukan. Bapak anggap selesai, karena Bapak akan menyampaikan materi berikutnya. Ada sekalian, Bapak lanjutkan. Pada saat tadi kita simulasi, nah ini adalah tanamannya. Ini daun, ini batang, dan ini akar. Kemudian tadi kita lakukan untuk mengamati sel, kita ambil daun.
dan kemudian dipotong sedikit saja sebenarnya. Potongan ini tadi dimasukkan ke kaca objek di sini. Kemudian tutup pakai kaca penutup, dan baru ini diamati di bawah mikroskop. Nih di sini diamati. Hasilnya kamu nanti akan mendapatkan gambaran begini. Ada gambar begini. Kalau kamu lihat ini bukan sel. Bukan sel, tapi jaringan. Dan kalau kamu ambil satu, inilah sel. Jadi kalau kamu perhatikan misalnya, kalau kita urut lagi misalnya, tanaman itu organisme. Batang penyusulnya tanaman apa? Bagian penyusulnya adalah ada daun, ada batang, ada akar. Kemudian kamu ambil satu daun saja. Di saya sedikit di sini. Terus kalian mendapatkan gambar seperti ini. Yang kamu lihat itu adalah jaringan. Dan yang kamu harus perhatikan lebih fokus lagi adalah satu kotak ini. Nah, kotak ini adalah sel. Jadi pada materi ini kita akan membahas ini sel. Mudah-mudahan sudah mulai kebayang sekarang. Ya. Nah, di dalam materi ini yang akan kita bahas itu adalah satu, komponen kimia sel. Yang kedua, struktur sel. Ketiga, proses-proses yang ada pada sel. Terakhir, ketika coba teori tentang sel. Harus kalian, jadi manfaat simulasi tadi tujuannya adalah mengarahkan bagaimana kamu akan memahami tentang sel yang sedang kita pelajari. Apa ulang? Yang akan dibahas tentang sel pada kesempatan ini adalah komponen kimia sel. Apa saja sih yang ada di dalam sel itu? Kemudian struktur sel. Bagian-bagian sel itu apa saja? Kemudian ketiga, proses kehidupan apa yang terjadi di dalam sel. Baru nanti kita akan coba bahas teori-teori tentang sel. Kita akan fokus sekarang ke materi yang pertama tentang komponen kimia sel. Pause dulu. Pertama, komponen kimia sel. Jadi kalau kita bayangkan misalnya sel itu seperti bola, atau mungkin yang paling mudah itu seperti balon, kemudian kamu isi air dan kamu masukkan ada benda yang agak membulat tapi lebih kecil dan mudah-mudahan terapung di tengahnya. Jadi di dalam sel itu bagian pertama itu membran. Kemudian air yang diisikan tadi, inilah namanya plasma atau cairan. Karena ini plasma ini ada di dalam sel, maka dikenal dengan istilah sitoplasma. Dan yang bagian tadi, bagian kecil, maksudnya kamu masukkan misalnya, ini adalah sebuah simulasi saja, ini adalah inti.
Oh, jadi kalau begitu sel itu memiliki 3 bagian utama: membran, sitoplasma, dan inti. Inilah disebut dengan struktur sel. Poin kedua. Nah, di dalam poin yang pertama, komponen kimia sel, berarti yang kita akan bahas itu adalah bagian yang di sitoplasma ini. Di dalam sitoplasma ini, komponen kimia apa saja yang ada? A. Berdasarkan materi yang sudah Bapak sampaikan, ada senyawa organik. B. Senyawa anorganik. Kalau senyawa ini, berarti senyawa ini dibentuk oleh makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik itu tersedia di alam. Nah, senyawa anorganik apa saja? Karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada vitamin, ada enzim, dan ada hormon. Karbohidrat ini sumber energi. Begitu pula dengan lemak dan protein, ini merupakan sumber energi. Kemudian ada vitamin. Vitamin ini nanti membantu proses aktivitas kehidupan kita, aktivitas tubuh. Kita ambil contoh misalnya vitamin A. Ternyata ini nanti membantu dalam proses melihat nanti. Ini nanti ada enzim. Enzim ini nanti berkaitan dengan segala proses-proses metabolisme tubuh, dipercepat reaksinya oleh enzim. Dan kemudian hormon. Hormon itu merupakan bahan kimia yang berperan untuk memacu aktivitas tubuh. Satu lagi yang terlewat, antibody. Inilah yang ramai sekarang. Antibody ini berperan menjaga sistem kekebalan tubuh. Ini merupakan senyawa organik yang ada di dalam sitoplasma. Berikutnya, senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini adalah senyawa kimia yang tersedia di alam. Bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk mineral. Air merupakan penyusun utama dan terbesar dari bagian dari sel. Mencapai kurang lebih 80-90% air. Kemudian di dalam ini ada gas. Apa saja? Ada oksigen, ada karbon dioksida, bisa juga ditemukan nitrogen, bahkan ada muncul amonia. Dan terakhir, mineral. Mineral ini banyak. Contohnya Fe, Mg, kalsium, dan lain-lain. Mineral itu nanti membantu proses-proses kehidupan kita. Ini tentang komponen sel. Jadi, kamu ingat, ada dua bagian utama. Ada organik dan ada senyawa anorganik. Mudah-mudahan kamu lebih paham sekarang membaca materi yang kemarin Bapak sampaikan. Ini komponen kimia. Yang berikutnya, hapus. Adalah struktur sel. Sel itu memiliki 3 bagian utama. Membran.
Nah, inilah yang merupakan bagian sel paling luar, membran sel. Nah, bagian ini sudah kelihatan sekali. Kalau dia merupakan bagian yang paling luar, maka salah satu fungsinya adalah pelindung. Yang kedua, tempat keluar masuknya zat. Yang ketiga, itu terkait dengan bagaimana dia memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Itu urusan membran. Nah, kalau kita perhatikan, membran ini ternyata kalau diperbesar dengan menggunakan mikroskop yang canggih akan memiliki lapisan seperti ini. Yang bentuk bola ini fosfat, dan ekor ini lipid. Ini celah. Yang ini adalah protein. Berarti kalau begitu, keberadaan protein tadi pada saat kita mempelajari di bagian komponen kimia sel, ternyata protein merupakan salah satu bagian yang menyusun membran sel. Silakan kamu perhatikan lagi gambarnya. Bapak hanya berikan ilustrasinya saja seperti ini. Nah, kenapa ini celah? Ada celah? Iya, karena membran itu tempat keluar masuknya zat. Berarti kalau itu ada celah. Nah, celahnya itu terbentuk antara protein 1 dengan protein 2. Jadi begini bentuknya. Ilustrasinya. Nah, bukan protein 1, protein 2 ya Bapak, ralat ya. Ini protein. Nah, celahnya inilah yang nanti bisa dimasuki oleh siapa? Zat yang akan masuk dan zat yang akan keluar. Itu membran. Yang kedua, sitoplasma, cairan. Ya, cairan. Di dalam cairan ini terjadilah proses-proses kehidupan. Pertanyaannya adalah proses kehidupan apa? Di sitoplasma ini kamu nanti akan temukan organel, macam-macam organel, dan setiap organel itu memiliki fungsi tertentu. Silakan kalian baca. Bapak hanya memberikan saya beberapa contoh saja. Organel yang sering sangat familiar itu adalah ribosom, kemudian mitokondria, kemudian lisosom misalnya. Jadi organel itu adalah benda-benda kecil yang ada di dalam sitoplasma yang nanti mempunyai fungsi tertentu. Satu, ribosom. Ribosom ini nanti berfungsi untuk proses penyusunan protein, sintesa protein. Yang kedua, mitokondria. Ini untuk apa? Untuk respirasi sel. Dan lisosom untuk pencernaan intrasel. Ribosom sintesa protein, mitokondria respirasi sel, dan lisosom untuk pencernaan intrasel. Berarti kalau begitu, kalau kita kait dengan ribosom untuk sintesa protein, berarti protein merupakan senyawa organik yang dibuat oleh makhluk hidup. Benar ternyata. Yang kedua, mitokondria untuk respirasi sel. Proses respirasi itu butuh oksigen. Berarti kalau begitu ada oksigen dari luar masuk ke dalam sel. Nah, pada saat dia akan masuk ke dalam sel, berarti dia menembus siapa? Membran. Maka benar, membran itu merupakan tempat keluar masuknya zat. Proses respirasi sel itu
nanti hasilnya akan dihasilkan energi. Kemudian lisosom. Lisosom itu mencerna yang terjadi di dalam sel. Jadi kita mencerna intrasel. Jadi ada benda yang akan dicerna masuk ke sini nanti. Dicerna di sini, ampasnya keluar lagi, ampasnya. Ini juga sama, CO2 ampasnya keluar lagi. Itu melalui siapa? Melalui membran. Berarti kalau begitu benar. Proses keluar masuk zat melalui membran. Berikutnya, yang ketiga itu adalah inti. Bagian tengah sini. Nah, inti inilah ternyata berperan sangat penting terkait dengan apa? Terkait dengan pewarisan sifat menurun. Ini apa? Kok bisa begitu? Ya, karena di inti nanti ditemukan gen, ditemukan kromosom. Ya, saya mungkin pernah dengar ada istilah kromosom dan ada istilah gen. Dan itu ternyata di mana adanya? Di inti. Berikutnya, inti itu terkait dengan fungsinya mengatur aktivitas sel. Ya, satu komponen sudah, dua strukturnya. Berikutnya adalah yang ketiga proses-prosesnya. Pak Ustaz ya. Proses-proses kehidupan di sel. Kita pernah belajar di SMP bahwa ciri makhluk hidup itu bergerak. Benar. Sel itu bisa bergerak. Dan pergerakan di sel ini ternyata ada bagian khusus di dalam sel ini, namanya mikrofilamen. Pergerakan. Terus sel makhluk hidup itu resberapas. Iya, di dalam sel itu ada organ yang khusus, namanya mitokondria. Jadi nanti oksigen yang masuk akan membakar C6H12O6, ini karbohidrat. Hasilnya adalah energi. Dan energi ini merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan aktivitas kehidupan. Bergerak, bernapas, reproduksi. Apa maksudnya? Ternyata sel ini nanti bisa membelah dari satu menjadi dua. Kemudian dua membelah lagi. Terus akhirnya jadi banyak. Maka muncullah istilah tumbuh. Tumbuh, apa sih tumbuh? Adanya perubahan ukuran, besar, kecil, tinggi, dari pendek tinggi, dan selanjutnya. Tumbuh itu sebenarnya ditandai dengan bertambahnya jumlah sel, berarti sel mengalami proses reproduksi. Dan ini betul terjadi di dalam sel. Proses kehidupan yang lain ada misalnya pencernaan.
lisosom. Tapi ingat, ini hanya terjadi pada hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, tapi sel tumbuhan memiliki ciri khas lagi tumbuhan, namanya plastida. Plastida itu ada 3 macam nanti. Ada kloroplas, ada leukoplas, dan ada amilo kromoplas. Kromoplas. Kamu perhatikan plastida ini. Pada bagian inilah ada proses perhidupan. Apa? Fotosintesis. Kloroplas ini nanti dihasilkan klorofil. Dan ini hanya terjadi pada sel tumbuhan. Informasi seperti ini memberikan atau memperkuat bahwa di dalam sel terjadi proses-proses kehidupan. Lengkapnya silahkan baca. Berikutnya, hewan berikutnya adalah tentang sel. 1. Sel berasal dari sel. Benar, sel berasal dari sel. Kita buktikan saja pada saat terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, sperma membuahi ovum. Ini sperma, ini ovum. Jadilah zigot. Zigot itu 1 sel. Kemudian ini membelah jadi 2, belah lagi, terus begitu sampai muncul jadilah organisme utuh. Ini sel, ini juga sel, dan sel ini berasal dari sini. Ini sel, ini juga sel, dan ini dari sini. Sel berasal dari sel. Yang kedua, sel merupakan unit terkecil. Benar. Tadi kita sudah coba simulasikan. Sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Tapi dengan catatan, konsep ini hanya berlaku pada makhluk hidup yang bersel banyak. Pada makhluk hidup yang bersel 1, contohnya amoeba atau bakteri, sel merupakan satu makhluk hidup itu sendiri. Jadi sel sama dengan satu makhluk hidup kalau pada kelompok uniseluler. Berikutnya, di dalam sel ada bagian yang paling penting. Siapa? Inti. Benar. Ini mengatur aktivitas sel, dan dari sinilah nanti pewarisan sifat menurun ada pada inti. Berikutnya, sel nanti terkait dengan proses reproduksi. Benar. Apa buktinya? Reproduksi secara genetik itu terjadi karena ada 2 sel kelamin, sperma. Ini ovum, ini sel, ini juga sel. Dan ini terkait dengan proses reproduksi. Yang kelima, sel nanti terkait dengan proses tumbuh. Apa sudah tadi singgung tadi? Tumbuh itu berarti ada perubahan ukuran. Kenapa bisa begitu? Karena ada pertambahan jumlah sel. Berarti kalau begitu, sel itu membelah, kemudian terjadi perubahan ukuran dan muncullah istilah tumbuh. Lengkapnya nanti ini akan dibahas pada materi yang lain. Ya, ini beberapa teori. Nah, siapa yang memuatkan? Silahkan dicek sendiri. Materinya sudah disampaikan. Berarti tinggal kamu nanti cek ulang. Yang terakhir, Pak ingin sampaikan adalah sel itu ternyata ada 2 tipe. Ada
eukariotik. Kalau eukariotik, sel ini memiliki membran inti. Jadi kalau ini adalah inti, maka luarnya memiliki membran. Berarti ini sel eukariotik. Semua sel eukariotik ciri khas utamanya memiliki membran inti. Dan ini merupakan tipe sel makhluk hidup secara umum, eukariotik. Sedangkan prokaryotik dia tidak memiliki membran inti, dimiliki oleh kelompok monera. Siapa ini? Bakteri dan alga biru. Bagian-bagian yang lainnya prinsipnya dimiliki, cuma di sini materi intinya, materi inti ini tersebar di sitoplasma. Materi dia tersebar di sitoplasma. Sedangkan kalau pada eukariotik, materi intinya terpusat karena dibungkus oleh membran inti. Jadi kalau begitu dalam kehidupan kita ada dua tipe sel, ada prokaryotik dan eukaryotik. Ini tentang materi yang kemarin kita sudah coba berikan materinya. Oh lupa, satu lagi. Di materi tersebut dicantumkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti kalau begitu ada perbedaan yang sangat mencolok. Nih, terus ya. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan ada lisosom, terkait dengan pencernaan intrasel. Kemudian ada sentrosom untuk terkait dengan pembelahan sel. Sedangkan pada sel tumbuhan punya ciri khas, bagian luarnya itu punya dinding sel. Karena tidak. Terus pada sel tumbuhan memiliki plastida. Ini tidak ada. Plastida ini tadi ada tiga macam. Ada kloroplas, ada leukoplas, dan ada kromoplas. Kloroplas ini nanti akan terkait dengan pembentukan klorofil dan fungsinya terkait dengan proses fotosintesis. Leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan atau cadangan makanan, sebagai cadangan makanan. Kalau kromoplas itu terkait dengan warna, yang memberi warna. Pada apa? Pada daun, pada batang, dan pada buah. Daun, batang, buah, dan yang paling utama ke bunga. Terus kemudian apalagi perbedaan mencoloknya? Pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola. Jadi rongga-rongga yang besar yang biasanya diisi oleh bahan-bahan tertentu, bisa berperan sebagai cadangan makanan atau bisa berperan menyimpan minyak-minyak tertentu. Kita ambil contoh misalnya pada saat kulit jeruk kamu buka, keluar ada wangi tertentu. Nah ini disimpannya di sini sebenarnya. Sedangkan kalau pada sel hewan ada vakuolanya kecil-kecil. Salah satunya ada istilah vakuola kontraktil dan ada vakuola makanan. Utamanya di sini hanya pada sel-sel hewan
Itulah penjelasan materi yang sudah kalian kemarin materinya sudah diterima. Nah, penjelasan materi seperti ini. Mudah-mudahan Bapak berharap walaupun belum begitu maksimal, minimal memberikan sedikit pencerahan